Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang dimana para umat Islam sejak 2 bulan sebelum memasuki Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inilah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh saudara-saudara kita orang muslim, sehingga alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana memperbanyak amalia Ramadan. Amalia Ramadan inilah yang menjadi nanti sebab akan dirundukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafari." Surga merindukan 4 golongan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita cross check diri kita, bisa kita renungkan apakah kita termasuk nantinya golongan-golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Inilah golongan yang pertama nanti akan dirindukan oleh surganya Allah. Orang yang senantiasa membaca, mengkaji, mentadabburi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan inilah momen yang sangat luar biasa. Kita senantiasa membiasakan kembali, karena bulan suci Ramadan itu salah satunya bulan tarbiyah, bulan membiasakan diri berbuat baik, terutama bagaimana kita senantiasa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mentadabburi Al-Quran. Kita sudah pahami bahwa membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran luar biasa pahalanya, luar biasa manfaatnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, hafallah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Jadi Al-Quran akan memberikan syafaatnya siapa saja yang senantiasa membaca, mengkaji, mentadabburi Al-Quran. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kadang muncul pertanyaan, kenapa saya ini, kenapa kita ini sering membaca Al-Quran, tetapi kadang perasaan kita tidak aman, tidak sakinah, dan seterusnya. Inilah yang menjadi renungan kita semua juga. Saya teringat pesan Imamul Ghazali bahwa salah satu kita dianjurkan berdoa kepada Al-Imamul Ghazali ketika membaca Al-Quran, terus perasaan kita tidak tenang, perasaan kita tidak sakinah, maka Imamul Ghazali berkata, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya digantikan hati yang baru. Apa artinya, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita senantiasa bagaimana menghadirkan hati kita
hadirkan perasaan kita sehingga Al-Quran yang kita baca insya Allah akan menjadi obat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai obat, sebagai penawar dari segala penyakit yang bersarang di dalam diri kita. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu inilah golongan yang pertama senantiasa dirindukan surga, orang yang talil Quran, selalu membaca, mengkaji, mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, golongan yang dirindukan surga, kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa wahafidhil lisan, menjaga lisannya. Di bulan suci Ramadan ini, pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen senantiasa kita mentarbiyah diri kita, mentarbiyah lisan kita, sehingga tidak menyakiti perasaan, tidak menyakiti hati saudara-saudari kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, selamatnya saudara kita karena kita senantiasa menjaga omongan kita, menjaga kata-kata kita, menjaga lisan kita, sehingga saudara-saudara kita bisa selamat dari lisan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisanlah secara medis tidak bertulang, tetapi ketika berbicara, ketika berucap, bisa membunuh saudara-saudara kita. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ terkenal karena dia bisa mengolah lisannya dengan baik. Sama saudara-saudara kita yang di penjara karena kata-kata yang kasar sehingga dia mendekam di tahanan. Oleh karena itu, pemirsa Allah SWT, mari kita menjaga lisan kita sehingga nantinya kita akan dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan ketiga yang dirindukan syurganya Allah, kata Rasulullah, wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan saudara-saudaranya yang kelaparan atau yang membutuhkan. Inilah pelajaran yang bisa kita petik bahwa di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita mengaplikasikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, senantiasa bersifat sosial, bersifat sosial, kita saling berbagi yang membutuhkan. Kalau kita melihat kondisi sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi orang yang berlebihan harta, mari senantiasa kita berbagi untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang kurang beruntung, sehingga dia bisa merasakan juga nikmatnya beribadah, beramaliyah di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, golongan yang dirindukan surga, kata Rasulullah SAW, wasaimu fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini mari kita maksimalkan amalia-amalia Ramadan sehingga nantinya kita bisa memaksimalkan berpuasa di bulan Ramadan, dan insya Allah kita termasuk golongan-golongan yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari tausiah atau nasihat di bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa yang menjadi nantinya golongan-golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi, mengkaji. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya sehingga saudara-saudaranya bisa selamat di dunia
dan bisa selamat di akhirat karena lisan kita. Yang ketiga, wa mutmi'ul ji'an wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan bagi orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amalan-amalan Ramadan kita yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini insyaallah akan diijabah, diterima dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.